Miris, kiai ini tega cabuli santriwati di Pati, Jawa Tengah. Kasus dugaan pencabulan yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah kembali menyedot perhatian publik setelah muncul sejumlah fakta baru. Selain dugaan tindak pencabulan terhadap para santriwati, kini juga muncul informasi adanya korban yang mengalami kehamilan hingga pernikahan paksa. Kuasa hukum korban Ali Yusron mengungkapkan terdapat satu santriwati yang disebut telah hamil dalam masa kejadian tersebut. Kasus dugaan pencabulan yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Ndolo Kusumo yang berada di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah kembali menyedot perhatian publik setelah muncul sejumlah fakta baru yang disebut cukup mengejutkan. Selain dugaan tindak pencabulan terhadap para santriwati, kini juga muncul informasi adanya korban yang mengalami kehamilan hingga dugaan upaya penyelesaian masalah melalui pernikahan paksa. Kuasa hukum korban Ali Yusron mengungkapkan bahwa informasi tersebut diperoleh dari keterangan keluarga korban, khususnya dari ayah salah satu santriwati. Menurut Yusron, terdapat satu santriwati yang disebut telah hamil dalam masa kejadian tersebut. Korban itu disebut sudah berusia dewasa ketika peristiwa terjadi. Nah, lebih lanjut, Yusron menjelaskan bahwa setelah diketahui mengalami kehamilan, santriwati tersebut diduga kemudian dinikahkan dengan seorang santri lain yang usianya lebih tua. Langkah itu diduga dilakukan untuk meredam dan menutupi peristiwa yang terjadi di lingkungan pesantren. Namun pernikahan tersebut tidak berlangsung baik. Setelah melahirkan seorang anak, suami korban disebut tidak mengakui anak tersebut dan hubungan rumah tangga mereka berakhir dengan perceraian sekitar 1 tahun kemudian. Setelah itu, korban kembali dinikahkan dengan santri lain, ungkap Yusron. Ketika korban banyak, yang kemarin saya sampaikan sebenarnya masih ada korban. Menurut keterangan dari bapak korban atau yang korban, sebenarnya ini ada yang hamil. Yang hamil itu adalah santriwati yang dewasa. Ini menurut kami dugaan yang disampaikan oleh bapak korban dan korban ini dikawinkan oleh jamaah yang lebih tua. Pada saat itu, peristiwa itu sudah dikawinkan 1 tahun, lahirlah seorang anak. Nah, lahir seorang anak, dia diakui, juga cerai, dikawinkan lagi ke jamaah yang lebih tua. Yang paling mirisnya lagi ini, dalam pokok perkara ini, dalam aduan yang diterima oleh Polres, mohon maaf ini kalau saya salah, itu sebenarnya ada 8. Ada 8, yang 7 itu ditarik oleh yayasan inisial S, inisial Azari tadi. Ini diberi kedudukan guru di pondok pesantren tersebut. Yang 1 ini, yang saya kawal ini, inisial F ini, beliaunya bersikukuh untuk membongkar. Saya juga berapresiasi sekali kepada orang tua untuk membongkar ini terang benderang agar kasus perkara ini tidak ada korban yang lain. Dalam perkembangan lain, pihak kuasa hukum juga menyebut bahwa jumlah korban dalam kasus ini tidak hanya 1. Totalnya disebut mencapai 8 orang. Namun sebagian besar korban disebut memilih menarik laporan mereka. Menurut Yusron, terdapat dugaan adanya intervensi dari pihak yang terkait dengan lingkungan pesantren yang membuat 7 korban lainnya akhirnya mundur dari proses hukum. Meski demikian, ia mengapresiasi keberanian 1 korban yang masih bertahan melanjutkan laporan demi mencegah adanya korban lain di masa mendatang. Menanggapi informasi yang beredar tersebut, pihak kepolisian menyatakan bahwa hingga saat ini belum menerima laporan resmi terkait dugaan kehamilan maupun pernikahan paksa sebagaimana yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum korban. Hal itu disampaikan oleh Kasat Reskrim DK Hadian Widya Wiratama dari Polresta Pati. Jika memang ada, silakan dilaporkan, kami siap menindaklanjuti, ujarnya singkat. Para sedaya kula hormati, sepindah ingkang kula aturke menika matur nuwun sanget kagem wali murid ingkang sampun
Kasus yang terjadi di lingkungan pesantren di wilayah Kabupaten Pati ini sebelumnya telah menjadi perhatian luas masyarakat, terutama karena melibatkan institusi pendidikan keagamaan yang seharusnya menjadi tempat aman bagi para santri dan santriwati. Munculnya dugaan adanya korban tambahan, kehamilan, serta pernikahan yang diduga dilakukan untuk meredam kasus semakin memperkuat desakan publik agar kasus ini diusut secara tuntas dan transparan. Hingga kini, proses hukum masih terus berjalan dan pihak kepolisian menyatakan akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk sesuai prosedur yang berlaku. Kuswandi ya? Iya. Kuswandi dari Pati ya? Baik-baik, di sini Mbak ya. Selamat pagi Mas Lur, Sobat Anti Bandit. Pagi ini bersama Pak Bambang, Siap. ada Pak Har, Mas Sukmo, sama ini. Kata-kata hari ini, Pak Bambang. Tetap semangat, pantang menyerah. Kata-kata hari ini, Pak Narto. Merah putih, Harga mati. harga mati. Mas Geng, kata-kata hari ini Mas Geng. Lelah hanya ilusi. Pelarian Ashari, seorang kiai yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan terhadap puluhan santriwati di Kabupaten Pati, Jawa Tengah akhirnya berakhir. Tim gabungan dari Polresta Pati dan Polda Jawa Tengah berhasil menangkapnya di sebuah lokasi persembunyiannya yang tidak biasa, yakni di kawasan Petilasan Eyang Gunung Sari, Kabupaten Wonogiri pada Kamis 7 Mei kemarin sekitar pukul 4 WIB. Penangkapan tersebut mengakhiri rangkaian pelarian tersangka yang diketahui berpindah-pindah lintas kota hingga lintas provinsi untuk menghindari pengejaran aparat kepolisian. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol 3 Hadian Widya Wiratama membenarkan penangkapan tersebut. Ia menjelaskan bahwa lokasi persembunyian tersangka berada di area petilasan yang dikenal masyarakat sebagai tempat bersejarah dan kerap didatangi untuk tujuan spiritual. Berhasil ditemukan di Wonogiri di Petilasan Eyang Gunung Sari, ujar Dika saat dikonfirmasi Kamis 7 Mei 2026. Menurut kepolisian, tersangka ditangkap tanpa perlawanan. Setelah diamankan, ia langsung dibawa untuk proses pemeriksaan lebih lanjut di Mapolresta Pati. Sejak resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 28 April kemarin, Ashari diketahui tidak kooperatif dan memilih melarikan diri. Aparat kemudian melakukan pelacakan intensif mulai 4 Mei kemarin. Selama masa pelarian, tersangka disebut berpindah dari Pati ke Kudus, kemudian menuju Bogor dan Jakarta. Selain itu, ia kembali bergerak ke wilayah Jawa Tengah, termasuk Solo, sebelum akhirnya ditemukan bersembunyi di Wonogiri. Nah, kasus ini mencuat dari sebuah pondok pesantren di Kecamatan Togowungu, Kabupaten Pati. Dugaan tindakan pencabulan tersebut disebut berlangsung dari rentang waktu panjang, yaitu sekitar 4 tahun, yakni dari sekitar tahun 2020. Jadi kronologis perkara ini tadi saya sampaikan dari tahun 2020 ini, yakni dengan modus langsung saja. Jadi modusnya meyakinkan, mendoktrin kepada santriwatinya dengan doktrin yakni torikot, yang intinya di situ namanya murid harus nurut dengan guru. Dalam hal ini di pesantren berarti kan santriwati nurut dengan ustadz maupun kiai. Dari kronologis tersebut kita sudah melakukan upaya. Jadi mulai dari nindik sudah kita lengkapi, bahkan saksi ahli sampai olah TKP, dan pada saat ini kita sudah menetapkan juga yang bersangkutan sebagai tersangka pada tanggal 28 April kemarin. Dugaan tindak pencabulan tersebut disebut berlangsung dalam rentang waktu panjang, yakni dari 2020 hingga 2024. Para korban merupakan santriwati yang saat itu masih berstatus pelajar tingkat SMP hingga madrasah aliyah. Berdasarkan keterangan kuasa hukum korban, Ali Yusron, terdapat pola dugaan manipulasi psikologis yang digunakan oleh tersangka.
Tersangka diduga memanfaatkan relasi kuasa sebagai pengasuh pesantren dengan memberikan doktrin, kepatuhan, dan nilai-nilai kesucian untuk menekan korban agar tidak berani menolak atau melapor. Seiring berkembangnya penyelidikan dan laporan, jumlah korban yang semula sedikit terus bertambah. Hingga kini pihak pendamping korban menyebut angka dugaan korban mencapai 50 santriwati. Ya, sekitar 50 santriwati. Miris ya. Pihak kepolisian menegaskan bahwa kasus ini masih terus dikembangkan. Selain memeriksa tersangka, penyidik juga mendalami kemungkinan adanya korban lain yang belum melapor serta pihak-pihak yang mungkin terlibat atau mengetahui kejadian tersebut. Polisi juga mengimbau masyarakat, khususnya para korban, untuk tidak takut memberikan keterangan guna membantu proses hukum. Kasus ini mendapat perhatian luas dari masyarakat dan berbagai tokoh nasional, termasuk Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Ketua DPR RI Puan Maharani, hingga pengacara Hotman Paris Hutapea. Lambatnya penanganan pada tahap awal sempat menuai kritik sebelum akhirnya aparat bergerak cepat melakukan penangkapan. Saat ini tersangka sudah diamankan dan menjalani pemeriksaan lanjutan di Polresta Pati. Penyidik menyatakan proses hukum akan dilakukan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku. Jika tadi ada Kiai cabul yang mencabuli beberapa santriwati di Pati, Jawa Tengah, ini ada guru yang cukur rambut siswi SMKN 2 Garut. Ya, ada 4 fakta viralnya rambut siswi SMKN 2 Garut dipotong guru BK. Viralnya kasus pemotongan rambut siswi SMK Negeri 2 Garut oleh guru bimbingan konseling atau guru BK membuat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi langsung bereaksi. Deddy Mulyadi pun langsung bertemu dengan guru dan para siswi tersebut. Deddy meminta para siswi yang menjadi korban untuk tidak menyimpan rasa sakit hati. Pernyataan itu disampaikan Deddy saat mendengar langsung curahan hati siswi yang rambutnya dipotong oleh guru BK bernama Ai Nur Saida. Para siswi berhijab tersebut mengaku sedih dan trauma setelah rambut panjang mereka dipotong pendek dalam razia penampilan di sekolah. Jangan ngomong trauma, biasa aja lah. Aku digaplok nggak pernah trauma sama guru. Udahlah biasa aja. Kamu udah bisa senyum, gak boleh sakit hati, kata Deddy Mulyadi. Dalam pertemuan itu, siswi menyampaikan bahwa mereka merasa sakit hati karena rambutnya dipotong pendek. Salah satu siswi bahkan mengatakan potongan rambut tersebut membuatnya merasa seperti laki-laki. Dalam pertemuan itu, para siswi menyampaikan bahwa mereka merasa sakit hati setelah rambutnya dipotong menjadi pendek. Salah satu siswi menyebut potongan rambut tersebut membuatnya merasa seperti laki-laki. Kayak laki-laki, sakit hati, trauma, katanya. Para siswi juga mengaku menggunakan riasan wajah karena ingin tampil lebih rapi dan percaya diri. Mereka menyebut riasan yang digunakan tidak tebal. Para siswi kemudian berjanji tidak akan berdandan berlebihan selama tetap bisa bersekolah secara gratis. Guru BK SMKN 2 Garut Ai Nur Saida mengaku 6 siswi yang rambutnya dipotong tidak memiliki persoalan dalam perilaku maupun akademik. Menurut Ai, para siswi tersebut dikenal baik dan rajin bersekolah. Keenam anak ini baik-baik aja, secara perilaku baik, akademis gak ada masalah, rajin sekolah, katanya. Namun, Ai mengaku resah karena menerima banyak aduan terkait penampilan siswi di sekolah. Aduan itu antara lain menyangkut penggunaan kosmetik berlebihan hingga rambut berwarna yang terlihat ketika siswi keluar dari lingkungan sekolah. Menurut Ai, persoalan penampilan seharusnya masih bisa diselesaikan dengan teguran. Ai mengatakan ia sudah beberapa kali memberi peringatan, tetapi persoalan serupa kembali terjadi.
Ai menyampaikan bahwa dirinya merasa kerap disalahkan ketika ada siswi bimbingannya yang dianggap melanggar aturan penampilan. Ia juga mengaku sakit hati karena menerima banyak aduan soal penampilan siswi. Keresahan di masyarakat, anak-anak laki-laki biasanya, "Bu, kenapa kalau laki-laki panjang sedikit dirahasia, kalau yang perempuan rambut merah dibiarin? Keluar gerbang dibuka merah, masih pakai seragam. Mungkin bukan anak saya yang ini." Ya, akumulasi dari sana dari sini, terus yang disalahkan biasanya anak-anak saya. Itu anak bimbingan saya kan sakit hati, katanya. Ai menyebut selama ini belum pernah melakukan tindakan represif terhadap siswi saat razia kosmetik. Namun Ai mengaku tindakannya memotong rambut siswi terjadi saat kondisi psikologisnya sedang tidak stabil. Diti Mulyadi menilai persoalan penampilan siswi perlu dilihat secara proporsional. Menurut Diti, siswi jurusan broadcast bisa saja memiliki perhatian lebih terhadap penampilan karena bidang tersebut dekat dengan dunia seni, hiburan, dan perfilman. Atau menor, gak apa-apa kan jadi bintang film. Saya orang yang selalu bela guru, tapi saya juga ingin proporsional. Kadang penilaian kita terhadap penampilan seringkali salah. Kedua, jurusannya broadcast, berarti urusannya dengan dunia hiburan perfilman. Apakah mungkin karakter itu dipengaruhi oleh kejuruan? Kata Diti Mulyadi. Diti juga menilai guru BK tidak sepenuhnya salah apabila tindakan tersebut dilakukan dengan niat membina siswa. Menurut saya ibu gak salah kalau niat ibu dalam hati tujuannya memperbaiki karena sayang, bukan karena rasa benci dan ketidaksukaan. Ekspresi ibu memukul menjadi pukulan yang indah ketika saya sudah besar, katanya. Semoga kasus ini tidak terulang lagi di kemudian hari ya, dan semoga ini juga menjadi pelajaran. Segini cukup lah ya, tinggal pasang gentengnya. Untuk genteng sudah saya warna apa, tapi kita pilih coklat aja guys. Tapi terlalu ini ya, nyatu ya, tapi ada warna coklat. Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Showki Official setiap harinya ya.